teman-teman pebisnis. Hari ini kita kedatangan Kepala Cabang FIF khusus urusan kredit mikro, gitu ya, Mas? Ya, betul. Mas Firas. Mas Firas. Ini kebetulan di tempat ini kita sedang menyelenggarakan fokus group discussion, FGD, dan workshop untuk UMKM, scale up UMKM, bagaimana UMKM naik kelas. Salah satu yang jadi narasumber adalah Mas Firas, karena kita tahu UMKM ini salah satu permasalahan yang sering dihadapin UMKM adalah soal permodalan. Dan nanti salah satu yang kita mau diskusikan adalah soal kredit yang mudah dengan sampai 500 juta ya, 500 juta khusus buat UMKM. Jadi teman-teman UMKM ini problemnya memang tidak sedikit, ada persoalan marketing, soal manajemen keuangan, soal digitalisasi, kemudian soal ini juga ya, permodalan. Nah, satu-satu mungkin kita akan bantu. Tadi beberapa pembicara sudah bicara soal digital marketing, scale up bisnis supaya bisa keluar dari Provinsi Lampung. Kemudian juga ada tadi teman-teman dari Kemenag untuk bantuin gimana cara ngurusin sertifikat halal ya. Kemudian ada FIF, ini belum masuk ya, ntar lagi ya. Belum. Ya, ada teman-teman JNE dan Bank Mandiri yang sedang presentasi di atas, bantuin gimana produksinya bisa dikirim ke mancanegara, secara nasional maupun mancanegara. Gitu ya Mas Firas ya. Ini baru ketemu langsung buat podcast ya, seru ya. Boleh cerita sedikit Mas Firas, apa sih FIF itu? Mungkin belum banyak yang tahu, terutama untuk kredit mikro. Silakan. Betul ya Pak. Jadi kan selama ini memang masyarakat lebih mengenalnya FIF Group itu hanya pembiayaan motor baru. Motor baru ya, Honda ya? Iya betul, ya, motor baru. Namun seiringnya waktu kita menjawab kebutuhan konsumen juga ya Pak. Ya. Jadi kan kita kebetulan di bagian Finatra, pembiayaan modal usaha. Finatra namanya ya? Namanya Finatra. Jadi Finatra ini kan baru 2 tahun ke belakang baru berjalan ya Pak. Fokusnya apa tuh Finatra? Fokusnya pembiayaan modal usaha Pak. Jadi pengembangan usaha para pelaku UMKM. Kita bisa bantu. Fokus UMKM ya? Ya, kita bisa bantu modal. Gitu Pak. Nah, jaminannya apa tuh? Nggak pakai jaminan? Pakai Pak, pasti Pak. Jaminannya sertifikat tanah SHM, iya Pak. Boleh tanah doang atau harus ada bangunannya? Tidak mesti sih Pak, bisa tanah doang, bisa ada bangunannya. Kalau bank kan mesti ada bangunannya ya? Betul. Kok ini kita tanah juga bisa. Tanah boleh. Oke. Apalagi Finatra ya? Selain kredit untuk UMKM, saya dengar bisa untuk biayain haji ya? Banyak sih Pak. Produknya FIF Group itu kan bukan hanya pembiayaan motor saja, jadi ada Spektra juga, pembiayaan elektronik. Kemudian juga ada alat produksi UMKM boleh kali? Mesin dan sebagainya? Bisa Pak, nanti kita bisa bantu arahkan juga ke Spektra, itu elektronik ya Pak. Kemudian juga ada Danastra, nyaman dana tunai. Kemudian juga ada Amitra, Haji dan Umroh Pak. Haji dan Umroh juga di sana ya? Dan yang terakhir, yang paling mudah Finatra Pak, pembiayaan modal usaha buat UMKM. Mulai berapa tuh pagu kreditnya? Dari 25 hingga 500 juta Pak. Itu di cover seluruh Lampung atau cuma di Bandar Lampung aja? Saat ini kita sudah cover Bandar Lampung, kemudian juga Pringsewu, Kalianda, Metro, dan Bandar Jaya. Sudah 5 cabang Pak. Oh, 5 cabang. Ya, terus belum semua kabupaten ya? Belum. Jadi kan sisanya tinggal di Kota Bumi, Tulang Bawang yang belum Pak. Prosesnya gimana Mas? Susah, gampang, atau gampang sekali? Gampang sekali prosesnya. Gimana? Boleh cerita? Jadi prosesnya, persyaratnya itu kan cukup mudah Pak. Yang pertama ada KTP, NPWP, kemudian juga yang pasti ada usaha, dan ada jaminan, ada SHM. Harus ada usaha ya? Harus ada usaha. Minimal sudah jalan 1 tahun Pak. Oh, sudah usaha minimal setahun jalan. Kemudian
bisnisnya itu ada batasan nggak? Ada yang nggak boleh atau semua bisnis boleh? Nggak ada sih, kita semua bisnis bisa Pak. Peternakan, pertanian, perdagangan ya? Peternakan bisa, Perdagangan, pertanian itu saat ini cuma perkebunan yang kita ambil Pak. bulan ya. Kalau kayak UMKM kita ini kan rata-rata dagang tuh ya? Bisa banget ya? Bisa banget, karena sektor yang paling mayoritas di kita memang perdagangan dan eksporan. Mereka produksi misalnya keripik atau dodol, tapi sekaligus juga dagang ya, punya toko atau titip di banyak toko-toko oleh-oleh ya, itu juga. Oke, sejauh ini gimana Mas ininya respon dari masyarakat? Sejauh ini pilihan sebetulnya Pak, pinjaman itu ya Pak. Karena kan Daripada pinjol mending ini betul, ya? daripada pinjam kita. Bunganya tinggi, kalau pinjol kan mudah memang, tapi bunganya juga ampun-ampun kan? Betul, betul. Ini berapa? Rate Kisaran? kita kisaran 16-18% Pak, per tahun. Anuitas ya? Bulanan. Berarti rata-rata per bulan berapa tuh? 1,1% lebih lah ya. Kita ambil average ya. Betul. Oke. Apa lagi syaratnya selain KTP, punya usaha tuh nggak harus pakai NIP ya? Asal ada kelihatan usahanya, oke. Bisa SKU dan juga NIB. Ketika pinjamannya di atas 100 juta kita pakai NIB. Oh, di atas juta NIB harus ya. Oke. Apa lagi? Kita kelebihan lainnya karena kan pengalaman reputasi V Group ya Pak, karena kan anak perusahaan FIF juga, Ya. jadi jaringannya luas, terus juga kita udah digitalisasi. Jadi mempermudah proses, kan bisa cepat sampai 3 hari, Paling lama 3 hari? paling lama 3 hari. Nggak sampai seminggu, 3 hari cair? 3 hari Pak, cair. Cepet dong ya. Kalau di Jepang kan bisa berminggu-minggu kali ya, Betul. karena ada prosedur ya. Oke. Ini mulai di Lampung sejak tahun berapa? April 2022 Pak. 2 tahunan ya? Iya, sudah jalan 2 tahunan. Sejauh ini udah berapa kredit yang kita gelontorkan? Sudah kalau secara aset itu udah 11M sih Pak untuk Lampung. 11M? Ya, untuk Lampung. Selama 2 tahun? Selama Ini 2 yang tahun. masih berjalan ya? Iya, masih aktif. Setiap bulan jualan terus? Jualan terus Pak. 800 sampai 1M. Nggak boleh berhenti jualan kan? Betul, harus berjalan terus Pak. So far AR-nya bagus. AR-nya untuk saat ini kita AR yang jelek maksudnya. Oh. NPL. Terus bahkan kita ngecek juga kan, ini segmen UMKM kan mesti NPL-nya cek kan. Ya, masih bisa kita maintain lah Pak. Di bawah 2%. Kalau itu kita belum ada hitungan sih Pak. Tapi masih oke ya. Masih oke lah. Masih oke. Jadi masih jualan terus, belum nahan-nahan ya. Iya. Oke. Fokusnya pengembangan usaha, Betul. kayak kredit modal kerja lah ya, atau kur lah di tempat lain. Nah kalau dia misalnya sudah punya kur di tempat lain, apa masih mungkin? Masih Pak, mungkin banget Pak. Karena kan di kita nggak melihat orang itu ada pinjaman permanen atau tidak itu. Tapi tergantung dengan kapasitas usahanya. Ketika dia mampu, walaupun ada pinjaman di luar, tapi di kita mau minjem lagi, ketika kapasitas usahanya masuk, masih bisa kita biayain Pak. Apalagi Mas, yang menjadi kelebihan? Kalau FIF kan udah terkenal tuh di seluruh Indonesia kali ya, kayaknya leasing paling gede FIF sekarang. Oke. Hah? Karena kalau lihat kantornya di Cilandak, waduh, gede banget. Apa kelebihan yang lain? Kelebihan yang lain paling kita kan kebanyakan kendala calon konsumen itu kan ada yang balik nama, turun waris gitu ya Pak. Nah, kita kan udah kerjasama dengan notaris juga, jadi bisa kita bantu proses Pak. Jadi kita sambil jalan. Kaitan sama sertifikat tadi ya. Betul. Kalau dia misalnya dapat waris segala macam, kita bantu, Kita bisa bantu proses si pengurusan. notarisnya. Oke. Apalagi Mas? Kalau sejauh ini itu dulu Pak. Nanti kebanyakan Pak. Bagus ya Pak. UMKM kita ada 200 lebih nih. Nanti masuk kelas kan bisa jelasin, mudah-mudahan nanti ada yang berminat. Tadi udah ada satu ya, ekspor. Iya, Bisa ya Mas Raffi tadi ya? Bisa. Mas Raffi. Ya, jadi teman-teman, ini kita juga punya mitra yang sudah produknya ekspor nih. Wah, bahkan sampai Mesir, sampai Korea dan Kanada. Tadi sempat ketemu sama Mas Firas,
kebetulan dia butuh pendanaan untuk produksi ya 2-3 bulan, lihatnya bisa lanjut ya, bisa ngobrol lagi. Bisa Pak, nanti kita ngobrol lebih dalam. Jadi teman-teman UMKM ini juga satu solusi menurut saya ya, yang bisa kita dapatkan di Lampung. Nanti kalau teman-teman butuh pendanaan untuk produksi atau untuk backup ekspor, silakan nanti sama Mas Firas akan dibantu. Mudah-mudahan prosesnya nggak sulit ya. Kalau janjinya sih nggak sulit, prakteknya kita nggak tahu. Pasti dibantu Pak. Gitu ya. Oke. Makasih banyak Mas Firas infonya. Mudah-mudahan FIF terus berkembang, jaya selalu, dan bisa membantu pengusaha UMKM. UMKM ini banyak banget nih. Di kita aja ada hampir 300 UMKM di sini, belum yang di luar ya, banyak sekali. Mudah-mudahan mereka terbantu. Begitu teman-teman pebisnis, cerita kita hari ini sambil menunggu waktu untuk presentasi, kita isi dengan podcast. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.